Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kali ini saya akan membagikan atau share pengetahuan tentang bagaimana cara untuk membuat kuis online dengan menggunakan Google Formulir. Baik Bapak Ibu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu pergi ke Google Chrome. Kita klik 2 kali. Kemudian nanti tampilannya Bapak Ibu seperti ini. Kalau sudah kita klik, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu masuk kepada Google Drive. Ada titik 9 ini kita klik. Kemudian Bapak Ibu masuk ke Google Drive. Nah, maka tampilannya berubah menjadi seperti ini. Kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan Google Drive, maka hanya ada baru sama drive sayanya belum ada isinya. Ini masih kosong. Karena ini kebetulan saya pernah menggunakan, maka di sini ada. Bapak Ibu bisa memulainya dengan drive saya, bisa. Kemudian lainnya Google Formulir, kemudian formulir kosong, atau Bapak Ibu mulai dari baru, ini juga bisa, sama saja. Lainnya Google Formulir, kemudian cari yang formulir kosong. Setelah Bapak Ibu masuk, maka Bapak Ibu sudah siap untuk membuat Google Formulir. Langkah pertama adalah judulnya, panjenengan isikan dulu. Google Formulir ini bisa digunakan untuk ulangan siswa, misalnya penilaian harian atau PTS dan lain sebagainya. Kita buat saja misalnya penilaian harian ke 1 KD 3.1 kelas 4 semester 2, misal seperti itu. Nah, ini lalu kita klik di bagian pojok atas ini, maka dia akan tercopy dengan otomatis. Nah, kemudian yang harus kita lakukan adalah mengisi deskripsi formulir ini. Formulir ini untuk apa? Nah, misalnya kita kasih salam dulu. Assalamualaikum WRWB. Formulir ini adalah penilaian harian ke 1 KD 3.1 surat Al-Fil kelas 4 semester 2. Silahkan kalian kerjakan dengan penuh semangat dan kejujuran. Terus paling bawah kita kasih misalnya isikan identitas kalian dengan benar. Misalnya kita kasih gini saja, itu sudah bagus. Nah, kemudian Bapak Ibu, langkah selanjutnya agar tampilan Google Formulir ini juga bagus, maka kita bisa mengedit di sini. Kita pilih warna, misalnya warna biru, kemudian kita kasih latar belakangnya, gaya fontnya ini kita buat yang lucu. Kemudian ini kita kasih header. Nah, header di sini adalah fungsinya agar tampilan nanti pada waktu dipublish ke HP anak-anak itu gambarnya bagus. Bapak Ibu bisa memilih di memilih dari tema yang sudah disediakan oleh Google Formulir, atau panjenengan mengunggah foto. Misalnya
panjenengan punya foto yang ada di folder komputer Bapak Ibu, kemudian itu kita unggah. Kalau sudah nanti tampilannya dia harus di crop, kita crop misalnya seperti ini, maka Bapak Ibu sudah mempunyai Google Formulir yang sudah ada gambar headernya. Wah, menarik kalau seperti ini. Kemudian kita close. Nah, setelah itu kita setting dulu agar ini nanti Google Formulir ini bisa diisi oleh anak-anak, bisa dikerjakan oleh anak-anak, dan nanti ada skornya. Maka ini kita setting dulu. Nah, settingan pertama adalah seperti ini, umum, kumpulkan email. Saya rasa untuk siswa kita mungkin tidak perlu lah, karena nanti ya kita sudah punya misalnya pakai Google Classroom, sehingga kita langsung nanti bisa publish di classroom kita seperti itu. Jadi tidak perlu. Batasi tanggapan masuk, batasi 1 tanggapan. Ini digunakan adalah untuk satu akun itu hanya 1 kali mengerjakan, satu tanggapan, sehingga nanti anak-anak tidak bisa mengerjakan 2 kali, 3 kali, bahkan seterusnya seperti itu. Nah, ini tidak perlu, karena misalnya nanti ada temannya yang tidak punya HP, itu bisa bisa dipinjami HP-nya. Nah, ini edit setelah mengirim ini juga tidak perlu, saya rasa tidak. Lihat diagram mungkin bolehlah gitu. Oke, untuk presentasi tampilkan status progres, acak urut pertanyaan, ini mungkin tidak diperlukan. Nah, perlu ya tanggapan konfirmasi. Terima kasih sudah mengerjakan dengan penuh antusias. Semoga Allah melindungi kalian. Nah, beri ucapan terima kasih. Kemudian kuis. Nah, kuis ini yang penting. Sebelum ini kita jadikan kuis, maka Google Formulir ini tidak bisa dikerjakan oleh siswa. Tidak ada penskoran dan lain sebagainya. Maka ini harus kita jadikan kuis terlebih dahulu. Nah, rilis nilai segera setelah pengiriman. Kemudian responden, pertanyaan tak terjawab nanti terlihat, jawaban yang benar terlihat, nilai poin terlihat. Nah, yang ini kita kosongkan centangnya, sehingga nanti anak-anak itu tidak mengetahui setelah mengirim yang pertama itu tidak mengetahui jawaban yang benar, sehingga nanti kalau dia harus remedi atau mengulang kembali, maka dia harus mencari di buku terlebih dahulu, membaca, kemudian dia baru bisa mengerjakan seperti itu. Kita simpan. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memberikan identitas dari Google Formulir kita. Identitas pertama yang lazim adalah nama lengkap. Kita kasih wajib diisi. Kemudian kita tambahkan deskripsi. Deskripsinya adalah misalnya tulislah nama lengkap kalian, bukan nama panggilan. Nah, ini fungsinya agar nanti namanya sudah pakai nama lengkap bukan nama panggilan, sehingga nanti ketika kita akan mendownload hasilnya, maka namanya itu sudah ada, sudah lengkap, dan kita tidak mencari-cari lagi. Kita tambah, untuk menambahkan berikutnya itu bisa pakai tambah, bisa pakai duplikat. Karena ini satu kesamaan, maka kita pakai duplikat saja. Nah, nama lengkap, nomor absen, kita kasih nomor absennya, tulislah nomor absen kalian dengan benar, tanpa angka 0 di depan. Nah, ini
tanpa angka 0 ini maksudnya adalah misalnya dia nomor absen 7 dikasih 07 dengan A full stop, nanti itu kita mengedit ulang kembali kalau mau meranking dari hasil format Excel-nya, sehingga kalau tidak ada angka 0-nya secara otomatis nanti memudahkan kita. Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya ini tadi sudah kelas. Misalnya ini panjenengan punya 2 kelas, maka bisa gunakan ini kotak centang. Nah, ini dikasih 4A. Kemudian yang sini 4B, ya, seperti itu. Terus pilihlah kelas kalian. Nah, pokoknya seperti itu. Kemudian ini kita, yang saya suka itu adalah kata penyemangat. Tulislah kata penyemangat kalian. Contoh, wajada. Seperti ini bisa. Kemudian yang terakhir untuk lembar pertama ini, panjenengan misalnya ingin agar anak itu nanti bisa mengerjakan secara bersama-sama, sehingga yang loading juga bisa ditunggu dan lain sebagainya, maka ini kita kasih password. Agar apa? Agar nanti anak-anak yang loadingnya lama itu bisa mengerjakan waktunya bersama-sama, sehingga kita kasih password sebelum jam sekian, maka password itu tidak kita berikan kepada siswa, sehingga anak-anak nanti tidak ada yang mengerjakannya itu karena loadingnya cepat, sehingga yang lain belum apa-apa, belum bisa masuk ke Google formulir ini, ternyata dia malah sudah selesai duluan, seperti itu. Nah, agar nanti waktunya bisa bersama-sama dari jam sekian sampai jam sekian, misalnya jam 9 sampai jam 10, maka kita kasih passwordnya jam 9. Nah, password ini tulislah password yang telah diberikan oleh guru kalian. Guru kalian. Passwordnya ini kita bisa gunakan angka, bisa teks. Nah, ini pakai teks, kemudian misalnya kita kasih password bismillah. Jika nanti salah menulis anak-anak, maka ini maaf, password Anda salah, ulangi lagi, ya seperti ini. Inilah, ini adalah tampilan pertama, tampilan halaman pertama. Kemudian kita ingin menampilkan halaman selanjutnya atau naskah soalnya. Misalnya kita buat seksi 2. Judulnya kita kasih misalnya naskah soal. Kita kasih deskripsi, misalnya pilihlah jawaban yang paling benar atau paling tepat. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita kasih pertanyaannya, berarti tambahkan. Nah, ini karena ini kita gunakan untuk penilaian yang mudah bagi kita, maka kita buat dengan pilihan ganda saja. Pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan ini agar Bapak Ibu juga lebih cepat nanti, karena saya yakin Bapak Ibu mempunyai bank soal, maka pertanyaannya ini kita ambilkan dari bank soal kita untuk lebih cepat. Nah, seperti itu. Misalnya ini saya punya penilaian harian. Untuk memudahkan Bapak Ibu
tidak mengetik satu-satu, bisa kita copy paste dari bank soal yang sudah kita punyai seperti itu. Ini adalah contoh bank soal saya. Nah, ini penilaian harian. Caranya bagaimana untuk mengcopy ini? Bapak Ibu bisa langsung mengcopy semuanya. Nah, seperti ini. Copy, kemudian dipaste di sini. Nah, ini masih ada. Kebanyakan. Nah, ini di bawah atau berikut ini kita edit. Berikut ini yang merupakan arti dari surat Al-Filat kedua adalah, nah ini kita caranya agar ngopinya cepat, ini kita hilangkan numberingnya, kemudian kita copy, kita paste di opsinya ini, maka dia secara otomatis langsung 4 jawaban. Nah, ini wajib diisi. Kemudian kita kasih kunci jawabannya. Di tombol bawah ini ada kunci jawaban. Maka skornya, misalnya panjenengan membuat soalnya hanya 10, maka skornya kita kasih 10. Nah, diberi kunci jawaban. Arti ayat Al-Fil kedua itu kita kasih jawabannya harus benar, jangan sampai jenengan ngasih jawaban salah sehingga nanti ketika dikerjakan anak-anak dia sudah benar mengerjakan tapi ternyata oleh sistemnya salah. Atau panjenengan misalnya ngasih jawabannya lebih dari 1, itu juga gitu, nanti anak-anak jawab yang B juga benar, jawab D juga benar, padahal yang paling tepat, paling benar jawabannya adalah yang D, seperti itu. Nah, selesai, kita sudah punya 1 pertanyaan. Kita ingin menambahkan pertanyaan lagi, maka tambah. Nah, untuk yang kedua, misalnya panjenengan ingin dengan yang menggunakan gambar misalnya, nah maka gambar itu harus kita panjenengan harus sudah menyiapkan gambar. Misalnya begini, ini kita kasih misalnya ini akan kita buat gambar. Nah, kita kasih ascending dulu, misalnya seperti ini. Nah, maka ini bisa kita buat gambar terlebih dahulu sebelumnya oleh Bapak Ibu, disiapkan sehingga nanti memudahkan. Nah, itu bisa kita crop dengan menggunakan aplikasi Lightsound atau print screen, itu juga bisa. Nah, terus kita copy, kemudian kita taruh di sini copy ayat. Nah, bisa PNG, bisa JPEG, sama saja. Kemudian di save. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu misalnya ingin membuat pertanyaannya dengan menggunakan gambar, maka cara mensisipkan gambar adalah di sini. Ini kita klik, kemudian kita arahkan, kita cari tadi di folder D, kemudian di Google Form, copy ayat yang sudah saya save tadi. Nah, akan muncul seperti ini ayatnya. Nah, ayat ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan, terserah sesuai pilihan masing-masing. Nah, kemudian kita kasih pertanyaannya. Ayat di bawah ini yang merupakan Al-Fil ayat ketiga adalah. Nah, kita kasih pertanyaannya, paste. Jangan di bawah ini. Sekarang lagi ngetren berikut. Ini sesuai dengan kaidah
penulisan soal. Nah, ini kita enak tinggal 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian jangan lupa kita kasih kunci jawaban. Kunci jawabannya mana? Al-fil ayat ketiga, wa arsala alaihim thairon ababil. Maka kita poinnya kita kasih poin 10. Selesai deh. Nah, ini juga wajib diisi. Nah, misalnya kita sudah cukup membuat 2 contoh saja. Lalu langkah selanjutnya apa agar ini nanti bisa dikerjakan oleh siswa kita? Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan limit waktu, misalnya ini nanti dikerjakan mulai dari sekarang sampai terakhir jam sekian, maka itu bisa ditambahkan dengan di sini ada add-on, kemudian tunggu loading sebentar. Nah, cari ini form limiter, kita klik. Caranya harus diinstal terlebih dahulu, lanjutkan, kemudian kita diarahkan untuk sign up akun kita, kayaknya didaftarkan dulu. Nah, login dengan Google, kita pilih akun, kemudian biasanya diminta untuk kata sandi. Ini kita oke, izinkan. Nah, sudah, berarti form limiter kita itu sudah terinstall. Klik selesai. Nah, terus kalau sudah seperti ini tampilannya, kalau sudah tampilannya seperti ini, maka Bapak Ibu, agar kuis ini nanti bisa kita batasi, misalnya waktu pengerjaannya sampai besok jam berapa, misalnya jam 10, maka ini kita klik di sini, kemudian klik limiter, set limit. Nah, kita atur limit waktunya. Nah, ini kita select date and time. Mulai tanggalnya sekarang misalnya tanggal 28, ini dikerjakan misalnya sampai terakhir, misalnya 1 minggu dibuat PR 8 sampai tanggal 5. Nah, jamnya kita kasih misalnya sampai jam 12:00 AM. Nah, sudah kita set. Nah, ini di save, kemudian enable. Nah, maka secara otomatis nanti Google Formulir kita itu harus dikerjakan sampai batas waktu tanggal sekian, jam sekian. Setelah tanggal sekian dan jam sekian, kalau tidak mengerjakan, maka dia sudah tidak bisa mengerjakan ini lagi, karena link itu sudah hilang, seperti itu. Kalau sudah, kita tutup. Nah, kemudian ini kita kirim, kita klik kirim. Setelah klik kirim, Bapak Ibu bisa men-share ke bagikan ke Facebook dan lain sebagainya. Nah, ini saya kalau ingin menambahkan kolaborator, misalnya ada dari teman Bapak Ibu guru yang lainnya, agar memberikan kolaborator, nanti bisa ditambahkan. Kemudian setelah ini bisa dengan klik ini linknya, kemudian kita perpendek, lalu kita salin. Nah, kemudian itu bisa dimasukkan di bisa dimasukkan di kelas kita. Misalnya dimasukkan ke kelas Google Classroom misalnya, maka bisa, atau ditempel di
apa itu, ini tadi sudah kita copy, kemudian setelah kita copy ini kita kirim kepada siswa kita melalui Google Classroom atau melalui WA dan lain sebagainya. Nah ini berarti kita sudah punya Google Formulir kita. Nah kalau Bapak Ibu ingin meninjaunya, melihatnya, maka bisa juga di pratinjau. Nah nanti tampilannya seperti ini. Ini diisi nama, nomor absen, kelas, password, baru berikutnya. Nah ini sudah tampilan seperti ini. Baik, itu Bapak Ibu, terima kasih, dan kita sudah membuat Google Formulir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.